Dalam perjalanan panjang manusia mencari makna, satu pertanyaan terus bergema dalam relung hati terdalam. Siapakah aku sesungguhnya? Apakah hidup ini hanya sebatas tubuh dan dunia yang terlihat? Atau ada sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih abadi? Selama ribuan tahun, para bijak dari berbagai peradaban telah memberikan petunjuk bahwa di balik segala penderitaan, pencarian, dan kebingungan, tersembunyi sebuah kebenaran besar, bahwa kita bukan sekadar makhluk fisik, tetapi bagian dari satu kesadaran ilahi yang tak terpisahkan. Narasi ini adalah ajakan untuk mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya. Ini adalah kisah tentang penyatuan, tentang cinta yang tak bersyarat, dan tentang perjalanan pulang menuju satu kesadaran universal. Kesadaran akan Tuhan, akan jiwa, dan akan semesta yang satu. Dalam episode ini, saya menggabungkan temuan-temuan dari cabang-cabang terbaru ilmu pengetahuan dengan informasi dari agama-agama besar dan para guru spiritual ternama untuk menyusun sebuah pemahaman menyeluruh tentang apa itu alam semesta, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana posisi kita di dalamnya. Untuk menambahkan dimensi baru pada iman kita, bukan terpisah dari iman kita kepada Tuhan, melainkan justru memperkuat iman itu melalui pemahaman tentang realitas. Mari kita buka hati dan pikiran. Mari kita benamkan diri dalam kebenaran spiritual yang telah dilupakan oleh dunia, namun senantiasa hidup di kedalaman jiwa kita. Karena ketika cahaya kebenaran mulai menyinari kesadaran, maka dunia luar pun ikut berubah. Dan surga yang sejati bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang mulai terwujud dari dalam diri kita masing-masing. Yesus menyatakan bahwa jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagimu. Ketika Yesus menunjukkan kuasa atas alam dengan menenangkan badai dan berjalan di atas air yang bergelora, Ia juga memberikan pemahaman bahwa mujizat-mujizat itu bergantung pada iman. Namun, seperti apa hakikat iman yang memungkinkan Yesus melakukan keajaiban-keajaiban ini, dan mengapa kebanyakan orang gagal mereproduksinya, meskipun Ia mengatakan bahwa kita bisa melakukannya? Apakah iman Yesus mencakup suatu pemahaman yang lebih dalam tentang realitas kita, dan dengan demikian, tentang dunia kita? Hinduisme mengajarkan bahwa sebelum penciptaan, satu-satunya yang ada hanyalah Tuhan. Tuhan yang tidak berbentuk, tapi sebagai roh. Untuk memungkinkan penciptaan, Tuhan membagi dirinya menjadi dua aspek, roh dan materi. Dengan kata lain, yang melihat dan yang dilihat. Segala sesuatu dalam alam semesta ini berasal dari dua aspek dasar ini, roh dan materi. Ilmu pengetahuan menyebut dua aspek ini sebagai pengamat dan yang diamati. Namun, meskipun terdapat dua aspek ini dalam penciptaan, keduanya pada hakikatnya adalah satu. Karena berasal dari sumber yang sama, yaitu roh. Dan inilah mengapa, meskipun Hinduisme menampilkan sifat dualistik dalam eksistensi, filsafat utamanya tetaplah non-dualitas, di mana kesatuan dari kedua aspek itu diakui kembali. Ilmu pengetahuan modern kini telah cukup maju untuk memberikan sekilas pandangan tentang kesatuan dan keseragaman yang mendasari segala sesuatu. Fisika kuantum adalah cabang yang mempelajari alam semesta dalam skala paling kecil. Salah satu bagian paling andal dalam ilmu ini adalah teori medan kuantum, yang memungkinkan para fisikawan memprediksi hasil eksperimen kuantum dengan sangat akurat. Teori ini menyatakan bahwa partikel kuantum adalah keadaan tereksitasi dari medan kuantum yang mendasarinya, yang artinya medan berada dalam kondisi aktif atau berenergi lebih tinggi, dan partikel adalah hasil dari kondisi aktif itu. Meskipun beberapa medan kuantum telah diidentifikasi, ada hipotesis bahwa, pada akhirnya, semuanya mungkin bermuara pada satu medan tunggal, di mana berbagai partikel hanyalah aspek-aspek dari satu medan tersebut. Hal ini sejalan dengan filsafat spiritual, yang menyatakan bahwa keragaman dan kompleksitas materi berasal dari dan dibentuk oleh keseragaman dan kehalusan roh. Namun,
Bahkan setelah materi muncul dari medan halus ini, masih banyak hal yang dibahas tentang sifat aneh dari apa yang kita anggap sebagai materi. Mari kita lihat contoh elektron. Perlu diingat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron, dan bahwa dunia kita sebagian besar tersusun dari atom-atom ini. Dulu, elektron dianggap sebagai partikel yang mengorbit inti atom, seperti planet mengelilingi matahari. Kini, melalui ilmu kuantum, kita memahami bahwa elektron tidak sesederhana itu. Elektron tidak berperilaku sebagai partikel sampai ia diukur. Namun dalam keadaan alaminya yang tidak terganggu, ia sama sekali bukan sesuatu yang bersifat fisik. Beberapa ilmuwan masih menggambarkan elektron sebagai awan elektron. Karena area kehampaan ini tampaknya membawa beberapa sifat, seperti muatan. Elektron dianggap tersebar di ruang non-fisik di sekitar inti. Dalam keadaan alaminya, tanpa intervensi eksperimental, area elektron ini tampaknya tidak memiliki apa-apa, kecuali sekumpulan sifat. Sebuah kutipan dari artikel Fakultas Sains Universitas membantu kita memahami teka-teki elektron ini dengan lebih baik. Elektron bukanlah seperti lalat yang berdengung dalam kegelapan. Ia bukan seperti target yang bergerak terlalu cepat, hingga lokasinya tidak bisa dilacak, atau target yang tersembunyi di balik tirai asap. Elektron adalah objek yang jauh lebih halus, yang lokasinya tidak pernah dapat diketahui dengan pasti, karena ia memang tidak memiliki lokasi spesifik. Jadi, elektron bukanlah sesuatu yang padat, melainkan suatu bagian dalam ruang yang memuat sifat-sifat tertentu. Lalu, bagaimana dengan bagian lain dari atom? Proton dan neutron terdiri dari kuark. Seperti halnya elektron, kuark juga merupakan wilayah non-fisik yang mengandung sifat-sifat. Ketidakpadatan partikel-partikel kuantum ini yang menjadi dasar pembentuk dunia kita, membuat kita mempertanyakan kembali hakikat seluruh materi. Namun, ketika sebuah elektron diukur, ia mulai berperilaku seperti partikel konvensional. Meskipun demikian, mungkin sebenarnya ia tidak pernah benar-benar menjadi partikel. Elektron sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat. Setiap kesan padat yang kita berikan kepada elektron muncul dari pengamatan tidak langsung terhadap pengaruh elektron terhadap lingkungannya. Mungkinkah materialisasi elektron hanyalah perubahan sifat dari satu titik yang kini memberikan lebih banyak resistensi terhadap gangguan dibandingkan area lain? Mungkin elektron lebih menyerupai sebuah gaya, seperti gaya magnet, yang begitu nyata antara dua magnet, yang memberi kesan bahwa sesuatu ada di sana, padahal sebenarnya tidak bersifat fisik sama sekali. Sifat-sifat elektron yang kita ukur, seperti muatan, mungkin adalah sifat dari gaya, bukan dari partikel sesungguhnya. Beberapa partikel kuantum bahkan telah diidentifikasi sebagai gaya. Contohnya adalah gluon dan boson Higgs yang baru ditemukan. Partikel-partikel ini disebut sebagai partikel, tetapi sejatinya adalah gaya. Partikel kuantum lainnya, seperti elektron dan kuark, mungkin juga bersifat sebagai gaya. Tentu saja, sifat-sifat dalam masing-masing partikel ini akan berbeda, dan tidak selalu cocok dengan definisi gaya konvensional. Namun, apa yang mulai tampak jelas melalui fisika kuantum adalah bahwa apa yang kita sebut sebagai partikel adalah sifat-sifat dari ruang itu sendiri, dan karena itu, bersifat non-fisik. Maka, mungkin tidak akan pernah ada kepadatan nyata pada elektron atau partikel kuantum apapun dalam keadaan apapun. Hal ini ditegaskan dalam sebuah percakapan antara Satya Sai Baba dan para muridnya. Dalam percakapan itu, Satya Sai Baba berkata, gravitasi itu sendiri adalah kekuatan ilahi. Demikian pula, suara, atom, dan semua yang kamu alami adalah kekuatan ilahi. Salah satu alasan mengapa kita menganggap materi itu padat adalah karena ia memiliki massa. Tapi, apa sebenarnya massa itu? Massa dari partikel-partikel subatom dihitung, bukan diukur secara langsung. Perhitungan ini bergantung pada gaya, untuk menghitung massa sebagai fungsi dari gaya dan percepatan. Namun, apa kata fisika kuantum tentang massa? Terbuat dari apa massa sebuah atom?
99% dari massa proton dan neutron berasal dari massa, gaya nuklir kuat yang mengikat kuark, partikel penyusun proton dan neutron tersebut. Jadi, sebagian besar massa sebuah atom sebenarnya berasal dari gaya. Secara khusus dari gaya, yang mengikat partikel-partikel itu bersama. Lalu, bagaimana dengan massa dari partikel-partikel itu sendiri? Meskipun massa elektron dan kuark hampir tidak signifikan, massa partikel-partikel ini juga baru-baru ini diketahui berasal dari gaya, secara spesifik dari partikel pembawa gaya, yang dikenal sebagai boson Higgs. Di samping itu, gaya elektromagnetik antara elektron dan inti atom juga turut menambah massa. Dengan demikian, semua massa dalam sebuah atom dapat ditelusuri kembali ke gaya, dan semua gaya adalah sifat dari ruang. Maka, massa adalah fungsi dari gaya dalam ruang, bukan indikator kepadatan. Jadi, apa yang dianggap sebagai benda padat sebenarnya hanyalah ruang yang memiliki gaya-gaya yang bekerja di dalamnya. Dalam dunia berukuran biasa, ketika kita berdiri di atas timbangan, berat yang diukur sebenarnya adalah sebuah gaya ke bawah, yang bergantung pada gravitasi. Massa kita dalam satuan kilogram, kemudian dihitung menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan membagi gaya dengan percepatan gravitasi. Massa, dengan demikian, dapat dianggap sebagai gaya pengikat. Oleh karena itu, massa tidak banyak mengatakan tentang kepadatan suatu benda. Ia hanya menjelaskan gaya-gayanya. Sampai sejauh ini, kita telah sampai pada kesimpulan berikut. Materi adalah gaya, yang pada dasarnya adalah ruang. Tampaknya, tidak ada kepadatan nyata pada tingkat paling dasar dari keberadaan. Yang ada hanyalah ruang, dengan sifat-sifat yang berbeda. Sekarang, mari kita tambahkan waktu ke dalam pembahasan ini. Dalam teori relativitas umum Einstein, waktu dianggap sebagai sifat dari ruang. Secara umum, kita melihat ruang memiliki 3 dimensi, tetapi Einstein menganggap waktu sebagai dimensi keempatnya. Waktu bergantung pada ruang. Tanpa benda-benda dalam ruang, tidak akan ada yang namanya waktu, dan ruang tanpa waktu hanyalah gambaran beku dari ruang. Karena itu, waktu menambahkan dimensi lain pada ruang. Einstein menyebut ruang dan waktu sebagai satu kesatuan, atau ruang waktu. Jadi, jika gaya adalah sifat dari ruang, maka gaya juga merupakan bagian dari ruang waktu. Sekarang kita tahu bahwa objek-objek tersusun dari ruang, meskipun ruang dengan sifat yang berbeda dari apa yang biasa kita anggap sebagai ruang. Maka, batas-batas antara apa yang merupakan bagian dari sebuah objek dan apa yang berada di luar objek menjadi kabur. Kita bisa dan seharusnya mempertimbangkan sudut pandang bahwa setiap objek itu sendiri meluas melampaui batas-batas yang dianggap sebagai tubuhnya. Sama seperti gaya gravitasi suatu objek merupakan bagian darinya, namun juga meluas keluar batas-batasnya. Begitu pula gaya dan kekuatan lainnya, baik yang telah kita kenal, maupun yang belum, juga meluas melebihi batas-batas fisik objek itu sendiri. Ini kemungkinan adalah realitas dari setiap objek, termasuk realitas tubuh kita sendiri. Salah satu bukti dari hal ini adalah aura manusia yang meluas melebihi tubuh fisik. Hal ini dapat ditangkap secara visual melalui metode yang disebut fotografi Kirlian. Tubuh kita, yang merupakan gabungan dari gaya dan sifat-sifat halus lainnya, tidak berhenti di mana kita berpikir ia berhenti. Dan inilah mungkin mengapa kita memiliki persepsi sensorik halus yang tampaknya melampaui batas tubuh, yang tampak lebih menonjol pada sebagian orang dibandingkan yang lain. Contohnya adalah saat kita bisa merasakan bahwa akan ada telepon atau pesan yang masuk sebelum itu benar-benar terjadi, atau saat kita bermimpi tentang masa depan dan peristiwa itu benar-benar terjadi seperti dalam mimpi. Ini adalah bentuk persepsi halus yang bekerja melampaui batas-batas tubuh, ruang, dan waktu. Karena jika objek, termasuk tubuh kita, sebegitu halusnya, maka batas-batas kita pun pastilah tidak sekokoh yang kita kira. Demikian pula, pengaruh interaksi antara tubuh dan pikiran terhadap dunia ini
tidaklah terbatas sebagaimana yang kita persepsikan, dan tidak berhenti pada batas yang kita anggap sebagai akhir dari diri kita. Karena itu, keterpisahan yang kita amati dan jadikan dasar dalam menjalani hidup adalah tidak berdasar, karena ia dibangun di atas ilusi. Dan perjalanan spiritual adalah perjalanan untuk mengubah pemahaman kita dari persepsi tentang keterpisahan menuju kesadaran akan kesatuan. Dan kesadaran akan kesatuan ini menjadi awal dari pengalaman akan penyatuan suci dengan Tuhan yang mencakup segalanya. Kita kini berada dalam posisi yang beruntung, di mana ilmu pengetahuan modern dapat membantu kita memperluas pemahaman akan keterhubungan mendasar yang telah diajarkan oleh spiritualitas selama ribuan tahun. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi dari materi adalah keberadaan gaya-gaya dalam ruang. Tapi, karena kita tahu dari persamaan terkenal Einstein, E sama dengan MC pangkat 2, bahwa energi dan materi saling terkait, maka, bagaimana kita mengaitkan gaya dengan energi? Energi dan gaya sangat erat kaitannya. Dalam fisika konvensional, gaya menggambarkan perubahan bentuk energi dan menjelaskan transformasi energi yang terjadi dalam suatu jarak tertentu. Maka, pada tingkat fundamental, kita dapat melihat keterkaitan antara gaya, materi, dan energi. Dengan ketiganya, hanya menggambarkan keadaan yang sama, dalam bentuk yang berbeda. Sai Baba pernah mengatakan, para ilmuwan tidak menelaah hubungan antara materi dan energi dengan cara yang benar. Para ilmuwan berpendapat bahwa materi dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya. Tetapi sebenarnya, keduanya bukanlah entitas yang terpisah. Mereka tak terpisahkan, tapi saling terkait dan saling bergantung. Upaya untuk memisahkan materi dan energi justru menimbulkan banyak keraguan dan kebingungan. Apakah kita melihat elektron sebagai wilayah sifat non-fisik, atau melihatnya sebagai partikel titik? Pada akhirnya, materi tetap terdiri dari banyak sekali ruang. Salah satu eksperimen penting yang pertama kali menyadarkan kita akan hal ini, dilakukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911, dengan menggunakan partikel alfa. Partikel alfa jauh lebih kecil dari atom, terdiri dari 2 proton, dan 2 neutron dari inti atom, sehingga bermuatan positif. Dalam eksperimen yang revolusioner ini, Rutherford menembakkan berkas partikel-partikel subatom ini ke selembar lapisan emas yang sangat tipis. Di sisi lain, lapisan tersebut dipasang sebuah layar yang akan bercahaya saat partikel alfa mengenainya. Layar ini menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa melewati lapisan emas itu begitu saja, seolah-olah lapisan itu adalah ruang kosong. Hanya partikel alfa yang dibelokkan oleh volume yang sangat kecil, yang kemudian disebut sebagai inti atom yang tidak berhasil menembusnya. Eksperimen ini menunjukkan kepada dunia bahwa terdapat jumlah ruang kosong yang sangat besar di dalam atom. Bahkan dalam kasus pembelokan partikel alfa oleh inti bermuatan positif, kemungkinan besar pembelokan itu terjadi bahkan sebelum partikel-partikel tersebut benar-benar bersentuhan, akibat gaya tolak-menolak antara partikel bermuatan sejenis. Maka, penting untuk dicatat bahwa eksperimen ini tidak membuktikan bahwa inti atom itu padat, tapi inti atom juga kemungkinan hanyalah ruang. Dalam kasus neutrino, partikel yang paling melimpah di alam semesta yang kita kenal, 100 triliun neutrino melewati tubuh Anda setiap detik tanpa hambatan. Bahkan, neutrino bisa menembus bumi tanpa terhalang sama sekali. Hanya ada 1 dari 4 kemungkinan bahwa satu neutrino akan berinteraksi dengan sebuah atom di tubuh Anda sepanjang hidup Anda. Karena neutrino hanya berinteraksi melalui gaya nuklir lemah yang mengendalikan peluruhan radioaktif. Bukankah neutrino membuktikan kepada kita bahwa hakikat realitas sejatinya adalah ruang? Sains dan spiritualitas mungkin menyampaikan kisah yang berbeda dari apa yang selama ini kita percayai. Namun, masih ada satu masalah lagi, atau tepatnya, tentang 5 indera. Indera memberitahu kita kisah yang berbeda, kisah tentang keberwujudan yang solid. Jadi, mari kita analisis, apa sebenarnya yang kita lihat dan rasakan. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa indera peraba tidak memberi informasi seperti yang kita bayangkan.
Sensasi solid bukanlah karena keberadaan sesuatu yang benar-benar padat, melainkan karena adanya gaya-gaya yang bekerja di ruang antara partikel-partikel kuantum. Gaya elektromagnetik antara partikel bermuatan adalah gaya fundamental utama yang menciptakan pengalaman akan kepadatan atau kekokohan. Bayangkan bahwa elektron saling tolak-menolak, sebagaimana dua kutub magnet yang sejenis. Saat Anda mencoba mendekatkan dua ujung magnet yang memiliki kutub yang sama, Anda akan merasakan adanya resistensi, seolah ada sesuatu di antaranya. Apakah Anda bisa melihat sesuatu di antara magnet itu? Tidak. Apakah ini sesuatu yang fisik? Tidak. Tapi apakah Anda bisa merasakannya? Ya. Hal yang sama berlaku untuk indera sentuhan kita. Sebagaimana medan gaya magnet menciptakan ilusi kekokohan, demikian pula gaya elektromagnetik menciptakan ilusi kekokohan. Dan bahkan jika kita menganggap partikel kuantum sebagai titik-titik yang solid, jika atom sebesar Masjid Istiqlal Jakarta, maka elektron akan seperti butiran debu yang berputar-putar dalam ruang luas masjid itu. Sementara intinya hanya seukuran sebutir garam. Maka, bahkan jika partikel-partikel tersebut adalah benda padat, mereka tidak akan mampu menciptakan sensasi kekokohan itu sendirian. Oleh karena itu, kesimpulannya tetap sama. Apapun model atom yang kita pegang, terdapat sangat banyak ruang dalam sebuah atom, dan sensasi solid yang kita rasakan berasal dari gaya, dan bukan dari kepadatan materi itu sendiri. Karena elektron bahkan tidak pernah mendekati satu sama lain cukup dekat untuk bisa menyentuh. Dan karena tubuh kita terdiri dari atom-atom dengan lapisan luar berupa elektron, maka kita sebenarnya tidak pernah benar-benar menyentuh apapun. Yang kita rasakan hanyalah gaya. Ketika atom-atom saling berikatan membentuk molekul, itu pun karena gaya elektromagnetik antara partikel bermuatan. Dan ketika molekul-molekul berikatan satu sama lain, hal itu juga disebabkan oleh gaya antara muatan di berbagai bagian molekul. Jadi, apa yang menjaga partikel gaya dari suatu objek tetap bersama adalah gaya. Dan apa yang memberikan objek rasa kekokohan adalah gaya itu juga. Maka, indera peraba kita sama sekali bukanlah bukti bahwa objek-objek di dunia ini sungguh-sungguh solid. Tapi, bagaimana dengan penglihatan? Penglihatan tampaknya menyampaikan kepada kita gagasan tentang kekokohan. Jika dunia ini sebagian besar hanyalah ruang, atau sepenuhnya ruang, mengapa kita melihat benda-benda sebagai sesuatu yang padat? Pertanyaan ini membuka gerbang pemahaman yang sangat berharga, terutama jika kita melihatnya dari sudut pandang fisika kuantum. Apa yang kita amati saat kita melihat, sebenarnya adalah permainan cahaya dengan elektron. Untuk memahaminya lebih baik, mari kita pahami apa itu cahaya. Cahaya berasal ketika gaya elektromagnetik menarik sebuah elektron yang memiliki kelebihan energi. Tarikan dari gaya elektromagnetik ini menyebabkan elektron melepaskan sebagian energinya dalam bentuk cahaya. Cahaya memberikan gaya, atau menyebabkan transformasi energi pada apapun yang ia interaksikan. Dan karena itu, sering disebut sebagai gaya optik. Sekarang, mari kita lihat pemain lainnya, yaitu elektron. Kita tahu bahwa elektron bukanlah sesuatu yang fisik, tetapi kita juga tahu bahwa elektron berperilaku seperti partikel ketika diukur. Dalam upaya untuk memahami elektron lebih dalam, para ilmuwan memetakan wilayah-wilayah di mana kemungkinan terbesar elektron akan berperilaku sebagai partikel ketika diukur. Wilayah ini dikenal sebagai awan probabilitas, karena merupakan area di mana kemungkinan besar elektron akan berada saat ia menunjukkan perilaku sebagai partikel saat pengukuran. Di dalam wilayah ini, terdapat bagian-bagian dengan probabilitas lebih tinggi dibanding bagian lainnya. Pada banyak elektron, area dengan probabilitas tinggi ini berubah-ubah, tetapi perubahan itu terjadi secara ritmis dalam pola yang berulang. Dari ritme perubahan probabilitas inilah, kita memperoleh frekuensi matematis dari perubahan sifat elektron. Satu elektron bisa memiliki beberapa frekuensi semacam ini, tergantung pada seberapa kompleks pola perubahan sifat-sifatnya. Cahaya juga memiliki frekuensi. Ketika frekuensi cahaya cocok dengan frekuensi perubahan sifat elektron, maka cahaya dan elektron akan saling berinteraksi atau menari. Bisa dikatakan, ini mirip dengan resonansi yang kita lihat antara suara dan materi.
Misalnya, ketika frekuensi suara sama dengan frekuensi alami dari senar gitar, senar tersebut akan mulai bergetar dengan amplitudo yang lebih tinggi dan menghasilkan suara tanpa dipetik. Demikian pula, cahaya akan berinteraksi dengan frekuensi elektron yang sesuai. Dan tarian ini menyebabkan cahaya terserap dan dipantulkan, lalu mencapai mata kita. Tarian antara cahaya dan elektron ini mengingatkan kita pada tarian penciptaan yang digambarkan oleh kesadaran kosmik dalam Hindu dan dilambangkan dalam wujud Nataraja, Shiva sang penari. Jadi, apa yang kita lihat saat kita melihat, sesungguhnya adalah tarian antara cahaya dan elektron. Dan jika frekuensi cahaya tidak sesuai dengan frekuensi elektron dalam suatu atom, seperti yang terjadi pada atom nitrogen di udara kita, maka cahaya akan langsung menembus. Dan atom tersebut akan tampak transparan. Apa yang bisa kita ambil dari semua ini adalah bahwa apa yang sebenarnya kita lihat adalah bukti adanya gaya yang berinteraksi dengan perubahan sifat gaya itu sendiri, dan bukan bukti adanya kepadatan materi. Dan meskipun kita merasakan solid melalui sentuhan dan penglihatan, kebenarannya justru terletak pada sifat-sifat halus dari ruang. Jika kita benar-benar melihat dunia ini sebagaimana adanya, maka kemungkinan besar, kita tidak akan melihat apapun sama sekali. Meskipun ada gaya-gaya yang mampu menghentikan tubuh kita secara tiba-tiba jika kita berjalan menabraknya. Oleh karena itu, otak harus beradaptasi, agar dunia ini dapat dijelajahi, dan tubuh bisa bertahan hidup di dalamnya. Tetapi, adaptasi ini tidak seharusnya meyakinkan kita bahwa segalanya adalah sebagaimana yang kita lihat. Begitu pula indera penciuman, pendengaran, dan pengecap, juga merupakan interpretasi pikiran atas rangsangan yang tidak selalu bersifat fisik, demi mendukung kelangsungan hidup di dunia. Maka dari itu, indera-indera tidak memberikan pemahaman yang akurat tentang realitas kita, melainkan hanya interpretasi dari realitas tersebut demi penciptaan dan kehidupan. Inilah sebabnya, mengapa kita mengetahui bahwa indera hanya berfungsi dalam batas-batas kegunaannya bagi tubuh. Semua pengamatan yang tidak diperlukan untuk bertahan hidup secara dasar, seperti penglihatan mikroskopik, pendengaran di atas 20.000 Hz, atau penglihatan dalam spektrum warna luas seperti yang bisa dilihat oleh burung, tetap tidak berkembang. Indera hanyalah alat bagi tubuh, dan pemahaman akan realitas sejati diserahkan kepada kekuatan introspektif dan spiritual yang lebih dalam diri manusia. Yesus berkata, seperti yang tercatat dalam Injil Thomas, "Aku akan memberikan kepadamu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah disentuh oleh tangan, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia." Namun, bagaimana dengan rasa sakit? Bukankah rasa sakit membuktikan bahwa tubuh itu solid? Sama seperti indera lainnya, rasa sakit adalah penilaian oleh otak terhadap suatu kondisi dalam tubuh. Dan penilaian ini berguna untuk memungkinkan tubuh bertahan hidup di dunia. Rasa sakit adalah alat untuk bertahan hidup, dan bukanlah bukti dari keberadaan sesuatu yang solid. Ketika sesuatu patah atau berubah secara fisik dalam bentuk apapun, hal itu disebabkan oleh penambahan atau kehilangan energi dalam ruang tersebut. Perubahan itu bisa disebabkan oleh gaya mekanis atau reaksi kimia. Tetapi pada intinya, semua adalah bentuk pertukaran energi. Dan karena itu, tidak menjadi indikasi adanya kesolidan. Sampai saat ini, kita telah memahami bahwa materi, gaya, dan energi adalah semua merupakan sifat dari ruang. Namun, ada aspek lain dari fisika kuantum yang mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang hakikat realitas, sesuatu yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta ini. Jika kita menganalisis sifat dari segala sesuatu di alam semesta pada tingkat kuantum, akan muncul suatu karakteristik yang selama ini membingungkan para ilmuwan. Mereka menyebutnya sebagai perilaku aneh. Namun, seharusnya mereka menyebutnya sebagai kecerdasan. Telah ada contoh-contoh munculnya kecerdasan dalam perilaku komponen dunia kuantum. Salah satu contoh yang mencengangkan berasal dari eksperimen paradoks 3 polarisator. Lensa polarisasi digunakan dalam kacamata hitam untuk memblokir sebagian cahaya. Untuk memahami eksperimen ini, perlu dicatat bahwa cahaya bergerak dalam bentuk gelombang. Dalam eksperimen tersebut, sebuah lensa polarisasi
hanya mengizinkan gelombang cahaya yang bergerak dalam satu arah tertentu untuk melewatinya, dengan menggunakan celah-celah yang disusun searah. Jika Anda menambahkan lensa kedua di belakang lensa pertama, tetapi diputar 90 derajat, maka lensa kedua akan memblokir cahaya yang telah melewati lensa pertama. Karena arah celahnya sekarang berlawanan arah dengan gelombang cahaya yang tersisa. Sampai di sini, semua sesuai harapan. Namun, hal menjadi menarik saat lensa ketiga ditambahkan di antara kedua lensa tadi. Dan kali ini, dengan sudut 45 derajat. Tiba-tiba, cahaya dapat melewati ketiga lensa tersebut. Bagaimana mungkin menambahkan satu filter, malah membuat lebih banyak cahaya lolos? Tampaknya, setelah cahaya dengan arah tertentu berhasil melewati lensa pertama, pada lensa kedua, cahaya berubah arah sebesar 45 derajat, agar bisa melewati celah diagonal. Kemudian, ia berubah lagi sebesar 45 derajat pada lensa ketiga untuk bisa lolos juga. Seolah-olah, cahaya mampu mengambil keputusan untuk berubah arah, demi bisa lolos melalui celah tersebut. Bagaimana mungkin cahaya menilai situasi, dan mengambil keputusan seperti itu jika bukan karena kecerdasan? Kecerdasan juga tampak pada setiap gaya. Gaya harus mampu menilai situasi yang kompleks. Seperti ke arah mana suatu objek bergerak, seberapa cepat kecepatannya, apa muatannya, dan seberapa besar ukurannya. Dan semua ini dilakukan terhadap banyak partikel di sekitarnya. Dari informasi ini, gaya kemudian memutuskan tindakan yang perlu dilakukan. Apakah mengerut atau mengembang untuk menyesuaikan ruang. Ini semua menunjukkan adanya kecerdasan. Para ahli matematika bahkan harus menyertakan jumlah tak terbatas dari partikel virtual, yaitu partikel yang tidak benar-benar ada, kecuali di dalam rumus matematika, untuk dapat menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh gaya-gaya fundamental tersebut. Partikel-partikel virtual ini tampaknya diperlukan untuk mematematisasi kecerdasan ruang. Dengan demikian, semua variasi gaya yang membentuk realitas kita dapat digambarkan sebagai satu hal, kecerdasan ruang. Jika kita melangkah lebih jauh, maka kesadaran dibutuhkan agar kecerdasan bisa ada. Dan menurut definisi dari banyak filsafat spiritual terkemuka, kesadaran adalah roh atau spirit. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan secara mendalam bahwa karena segala sesuatu adalah ruang, ruang yang menunjukkan kecerdasan, dan kecerdasan itu merupakan hasil dari kesadaran, serta kesadaran adalah roh, maka kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu tersusun dari roh. Seperti yang telah dinyatakan dalam pengantar episode ini, dari pemahaman tentang sifat spiritual dari segala hal ini, lahirlah persepsi kita terhadap kesatuan yang sejati dari semua bentuk dan konsep. Satya Sai Baba pernah berkata, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak hidup. Segala sesuatu dipenuhi oleh kesadaran. Tidak ada apapun selain energi. Tidak ada materi untuk menerima energi ini. Kamu tidak perlu menunggu. Kamu dapat melihat bentuk energi ini seketika. Bentuk itu hanya satu. Sekarang, ada satu deskripsi lagi yang dapat kita tambahkan pada pemahaman baru tentang hakikat dunia kita. Dan hal ini dibuktikan dalam fenomena kuantum yang disebut keterikatan kuantum, atau quantum entanglement. Ketika partikel-partikel kuantum menjadi saling terikat, mereka menjadi terkait melalui kedekatan atau interaksi, membentuk suatu hubungan yang menyatukan mereka, sehingga mereka merespons sebagai satu kesatuan. Yang menakjubkan adalah, jika partikel-partikel yang terikat ini kemudian dipisahkan sejauh apapun, bahkan sejauh tahun cahaya sekalipun, begitu salah satu partikel diubah atau dipengaruhi, misalnya melalui pengukuran, partikel lainnya akan langsung menunjukkan reaksi yang sama. Hal ini tidak hanya menunjukkan adanya kecerdasan dan kesadaran, tetapi juga menunjukkan adanya antara partikel-partikel yang memancarkan aroma kasih. Apakah partikel-partikel kuantum mampu mencintai, menjalin hubungan, dan memiliki kesatuan yang melampaui jarak fisik? Spiritualitas menjawab dengan tegas, ya. Alam semesta ini dibangun atas dasar kasih dan kesadaran yang lahir dari kasih tersebut. Kini, melalui konsep keterikatan kuantum ini, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh kita berperilaku dan bereaksi. Di mana tubuh merespons sebagai satu sistem yang menyatu melalui koneksi kasih, yang menentukan respons bersama partikel-partikel kuantum. Sebuah artikel dalam majalah Caltech
menyatakan hal berikut. Dalam lingkungan alami, seperti tubuh manusia misalnya, bukan hanya dua, tetapi ratusan molekul atau bahkan lebih, dapat saling terikat. Sebagaimana juga terjadi pada berbagai logam dan magnet, membentuk komunitas yang saling teranyam. Partikel-partikel tersebut bertindak bersama, seperti satu objek tunggal, yang identitasnya tidak terletak pada komponen individualnya, tetapi berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ia menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yesus menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang susunan alam semesta, saat ia memberikan kepada kita kasih sebagai perintah yang paling penting. Karena kini kita melihat bukti bahwa kasih adalah fondasi kehidupan di alam semesta ini. Planet ini dan seluruh kehidupan di dalamnya adalah hasil dari pertimbangan cerdas, sekaligus keberadaan bersama yang penuh kasih, agar kehidupan dapat ada dan berkembang. Ketika kita mengamati alam, terdapat banyak contoh kasih di sekeliling kita. Banyaknya hal yang harus bersatu dengan tepat, agar dapat menopang kehidupan di planet. Ini adalah bukti kasih yang luar biasa. Tetapi, jika cinta adalah yang menopang keberadaan kita, mengapa kita justru mengamati begitu banyak hal di alam semesta ini yang tidak menunjukkan cinta? Kita bisa menjawab pertanyaan ini setelah kita membongkar beberapa konsep lagi tentang alam semesta kita. Dengan menggunakan logika dan penalaran, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang ada, pada akhirnya, berasal dari apa yang sudah ada, sebelum segala sesuatu itu ada. Dan itu adalah roh. Yang pada dirinya sendiri, adalah kesadaran dan cinta. Sebagai elemen paling mendasar dari alam semesta, yang tidak terbagi dalam kebenarannya, hanya tampak terbagi oleh persepsi kita yang terbatas. Melalui pemahaman ini, kita akan sampai pada penglihatan. Sebagaimana sains pun mulai mendekati pembuktiannya, bahwa segala sesuatu adalah satu jaringan halus yang terpadu, dan bahwa segala variasi yang kita lihat memiliki kesatuan dasar yang mendasarinya. Dan kesatuan ini adalah yang stabil dan konsisten. Kesatuan ini adalah yang akan terus berlangsung secara abadi. Variasi akan berubah, karena memang begitulah kodratnya. Tetapi kecerdasan yang mendasari akan tetap sadar, cerdas, dan penuh cinta selamanya. Sebagai satu-satunya dasar yang kokoh, batu karang, tempat kita membangun rumah iman kita. Dan sifat dasar semesta yang stabil dan konsisten inilah yang disebut sebagai Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu tersusun dari roh, dan ada dua golongan yang tercipta dari roh, yaitu sang pengamat, dan yang diamati, atau roh yang sepenuhnya sadar, dan materi yang tidak sadar, di manakah posisi kita sebagai kehidupan yang sadar? Melalui penyelidikan sederhana, kita dapat mengidentifikasi bahwa kita sedang mengamati secara sadar, dan oleh karena itu, kita haruslah sang pengamat. Namun, sang pengamat adalah ilahi, sebagai roh yang sepenuhnya sadar. Sementara kita tidak merasa seperti keilahian, dan tidak juga berperilaku seperti Tuhan. Tampaknya, sebagai kehidupan yang sadar, kita berada di suatu tempat, di tengah-tengah. Apakah ada kemungkinan untuk suatu keadaan di antara? Ataukah perbedaan antara roh dan materi ini bersifat biner, hanya hitam dan putih? Melalui pengamatan, kita melihat bahwa terdapat berbagai tingkat kesadaran yang tampak di dunia ini. Di dalam tumbuhan, hewan, dan bahkan dalam ras manusia. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menampilkan sifat jahat, sifat hewani, sifat manusiawi, atau sifat ilahi. Dengan mengenali hal ini, kita menyadari bahwa ada suatu proses evolusi yang sedang berlangsung di alam semesta. Evolusi kesadaran, suatu pergerakan dari ketidaksadaran akan hakikat spiritual sebagai realitas segala hal, menuju kesadaran penuh akan hal tersebut. Dan inilah perjalanan dan tujuan kita di dunia ini. Evolusi dengan tujuan menjadi sepenuhnya sadar, sepenuhnya penuh cinta, dan kembali mengenali diri kita sebagai roh dalam keutuhannya yang murni dan tak ternoda. Namun, meski kita telah sampai pada jawaban ini, pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya masih belum lengkap, karena kita belum membahas satu komponen penting dari alam semesta, yaitu pikiran. Sekarang, dengan mengetahui bahwa segala sesuatu dibangun di atas dasar ruang, marilah kita melihat berbagai tingkat ruang menurut filsafat Hindu. Sebagaimana dijelaskan oleh Sai Baba, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Ada 3 tingkat ruang dalam diri manusia,
2 di antaranya bersifat mati atau tidak sadar, dan yang ketiga bersifat sadar. Tingkat pertama mencakup bumi, sistem tata surya, dan miliaran fenomena surgawi yang menjangkau bintang-bintang, yang cahayanya bahkan belum sampai ke planet ini. Tingkat kedua mencakup yang pertama, dan mempertahankannya dalam bentuk miniatur. Tingkat ini mencakup wilayah yang dikenali dan dibayangkan oleh pikiran, dan oleh karena itu, disebut cita akasya, atau ruang mental. Bahkan ruang ini hanyalah sebuah titik jika dibandingkan dengan ruang yang diselubungi oleh roh, yang disebut cit akasya, atau ruang kesadaran. 2 ruang lainnya hanyalah fragmen kecil bagi sang penampak, sang roh, sang paramatma, atau Tuhan. Manusia memiliki perjalanan menuju kebahagiaan yang ditawarkan oleh ruang kesadaran ini sebagai hak istimewa yang paling berharga. Perjalanan ini bukan menuju keluar, melainkan ke dalam, menuju realitas sejati dalam dirinya. Banyak dari kita sudah akrab dengan gagasan spiritual bahwa pikiran berperan dalam menciptakan realitas kita. Kini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hal ini bekerja. Melingkupi ruang fisik adalah pikiran atau ruang mental, yang sekaligus menafsirkan dan ikut menciptakan dunia fisik yang kita amati. Yang mendasari tingkat ruang fisik dan mental ini adalah tingkat ruang spiritual, yang kekuatan, cinta, dan kecerdasannya merupakan esensi dari seluruh ciptaan. Hanya pada tingkat ruang spiritual inilah terdapat kesadaran. Dan oleh karena itu, hanya pada tingkat inilah tempat sejati kita berada sebagai esensi diri kita. Pikiran dan dunia fisik hanya menampilkan kesadaran sebagai hasil pantulan dari roh. Sai Baba juga menjelaskan bahwa roh tidak terpengaruh oleh interaksi dunia, seperti halnya matahari yang tidak terpengaruh oleh pantulannya di atas air dalam bejana. Fakta bahwa dunia fisik bergantung pada ruang mental juga dapat mengindikasikan bahwa alam semesta bergantung pada kehidupan untuk bisa ada. Tetapi agar hal ini benar, maka kehidupan harus sudah hadir sejak awal mula penciptaan. Dan hal ini sesuai dengan keyakinan agama. Dalam versi kisah penciptaan oleh Sri Ramana Maharshi, beliau mengatakan bahwa sang pengamat sudah ada sejak awal penciptaan. Ia berkata bahwa kosmos muncul secara bersamaan dengan sang pengamat. Ia juga mengatakan bahwa meskipun ada banyak teori penciptaan, berbagai jenis teori ini hanya untuk menyesuaikan dengan berbagai tipe pencari kebenaran. Tetapi pencari sejati akan merasa cukup dengan yang disebut Yugapat Sristi atau penciptaan seketika. Lalu, Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan semua bukti ilmiah yang menunjukkan proses penciptaan yang panjang, dengan kehidupan baru muncul di akhir proses? Kita harus memahami bahwa jika suatu alam semesta bisa diciptakan dalam sekejap, maka bukti masa lalu pun bisa diciptakan bersamaan dengannya. Dalam Alkitab, Injil menurut Yohanes memberitahu kita lebih dari itu. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Interpretasinya adalah penciptaan dimulai dengan suara. Suara itu adalah energi dari Tuhan sendiri. Dari sanalah aspek sang pengamat dan yang diamati muncul. Ia, sebagai sang pengamat, telah ada sejak awal, bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan melalui aspek sang pengamat, melalui ruang mental sang pengamat. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sang pengamat adalah semua hal yang memiliki kehidupan atau kesadaran. Tetapi manusialah yang memiliki potensi untuk terang. Dan karena teranglah yang memungkinkan kita melihat, maka ini pasti merujuk pada potensi unik manusia untuk melihat kebenaran tentang siapa kita sebenarnya, sebagai roh yang terpadu. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jika cahaya adalah persepsi yang sejati, maka kegelapan merujuk pada ilusi atau ketidaktahuan yang menghalangi persepsi sejati. Bahkan, ketika roh yang murni telah hadir ke dunia melalui tokoh-tokoh agung yang disebut manusia ilahi, dunia
tidak mengenali apa yang dilihatnya, dan tidak memahami kebijaksanaan yang mereka sampaikan. Hal ini masih dapat kita saksikan hingga hari ini, kira-kira 2000 tahun setelah paragraf ini ditulis, di mana agama seringkali disalahpahami, dan yang lebih buruk lagi, disalahgunakan untuk membenarkan genosida, penindasan, dan kehancuran, alih-alih menyebarkan cinta kasih dan kedamaian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh jiwa-jiwa suci tersebut. Namun demikian, pesan sejati dari agama-agama masih dapat ditemukan, dan pesan ini mencakup pemahaman akan nilai kehidupan, terutama potensi luar biasa dalam setiap kehidupan manusia, dengan kemampuannya untuk memancarkan cahaya persepsi sejati. Sehingga kita, jika memilih untuk demikian, dapat mencapai kesatuan roh, yang merupakan warisan dan hakikat kekal sejati kita. Dengan demikian, setiap kehidupan manusia adalah harta yang sangat berharga, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, benih dari potensi tak terbatas. Sai Baba pernah berkata, ketika ditanya, apa benda paling berharga, orang akan menjawab, berlian atau emas. Tentu saja, itu memiliki nilai. Tetapi, siapa yang memberikan nilai tersebut? Berlian yang kasar dan mentah, dipotong dan dipoles oleh siapa? Berlian dan emas hanyalah benda material. Manusialah yang menjadikannya berharga. Padahal, manusia sendiri adalah hal paling berharga di bumi ini. Yesus pernah menyampaikan, sebagaimana tercatat dalam kitab Thomas, barang siapa belum mengenal dirinya, maka ia belum mengetahui apapun. Namun barang siapa telah mengenal dirinya, ia sekaligus telah mengetahui kedalaman segala sesuatu. Di dalam diri kita, terdapat harta karun dari esensi alam semesta. Sebuah fragmen dari roh dalam bentuknya yang murni, tak berubah, dan tak terhalang sebagai keilahian. Inilah jati diri kita dalam keadaan murni. Dan kepadanya, kita perlu kembali terhubung, agar dapat memahami segalanya, dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Namun, meskipun kita mengetahui keadaan luhur dari hakikat kekal sejati kita, bagaimana mungkin kita sampai pada kondisi setengah sadar dalam ketidaktahuan, dengan kebingungan akan apa itu dunia yang teramati, dan kesalahan dalam mengidentifikasi diri kita dengan pemahaman yang keliru tersebut? Mungkin jawabannya terletak pada kisah kejatuhan manusia dengan Adam dan Hawa. Dahulu, kita hidup dalam surga. Namun, panca indera memberitahu sang pengamat bahwa ia terpenjara dalam sangkar persepsi indrawi yang terbatas, yakni tubuhnya, dan karena itu, ia percaya bahwa dirinya adalah tubuh itu sendiri. Kini kita tahu bahwa panca indera yang mengevaluasi dan mengalami 5 unsur alam semesta sangatlah terbatas dan tidak mencerminkan kebenaran sejati dari realitas alam semesta. Realitas palsu yang disampaikan kepada sang pengamat melalui panca indera ini menariknya masuk dan mengokohkan keyakinan keliru tentang makna penciptaan. Ilusi ini dikenal sebagai tirai ilusi atau maya dalam ajaran Hindu. Ilusi ini menyebabkan keyakinan bahwa kita terpisah, karena tampaknya dunia dan semua isinya terpisah dari diri kita. Padahal kenyataannya, semua adalah kelanjutan dari roh yang satu. Inilah yang menyebabkan kita merasa malu akan ketelanjangan kita, sebagai akibat dari identifikasi terhadap tubuh, dan kepercayaan akan keterpisahan. Maka, dengan mempercayai bahwa dunia yang kita lihat adalah seperti yang disampaikan oleh indera, maka kita menjadi tertipu. Sebaliknya, dengan menyadari bahwa segala sesuatu sejatinya adalah roh, kita dibebaskan dari ilusi itu, dan kembali ke surga. Kita terbangun kepada realitas keterhubungan kita yang tak terbatas, dengan roh yang meliputi segalanya. Dunia tampak berbeda dari Tuhan, karena diselimuti oleh tirai ilusi, yang bukan mengubah dunia itu sendiri, tetapi mengubah persepsi sang pengamat terhadapnya. Persepsi yang keliru ini bukan sekadar penilaian yang salah, tetapi juga berdampak pada pengalaman hidup sang pengamat, karena keyakinan palsu yang timbul dari persepsi ilusi akan terus menciptakan pengalaman melalui ruang mental. Inilah sebabnya, mengapa kita mengalami hal-hal yang tidak penuh cinta dalam dunia, yang seharusnya tersusun dari cinta kasih. Keyakinan palsu kita, yang didasarkan pada ilusi, menciptakan pengalaman-pengalaman buruk. Persepsi keliru akan keterpisahan, atau dengan kata lain ego,
akan melahirkan perasaan rendah diri atau superioritas, akan melahirkan persaingan dan konflik, keserakahan dan peperangan, dan semua ini akan membawa akibat buruk dalam hubungan antar manusia. Bahkan, tampak dalam gejala-gejala alam. Dan karena keyakinan keliru tentang keterpisahan itu berasal dari ilusi, maka, akar dari segala keburukan di dunia ini adalah ilusi itu sendiri. Maka, ilusi yang disampaikan oleh panca indera bukan hanya menjadi alasan mengapa roh murni kehilangan jati dirinya, dan mengapa kita melupakan siapa diri kita yang sebenarnya, tetapi juga menjadi penyebab dari semua penderitaan yang kini kita alami. Namun, meskipun dunia telah memprogram ulang diri kita, Tuhan memiliki cara untuk mengubah fungsi dunia, bahkan ketika ia dialami melalui indera, menjadi sarana bagi pertumbuhan spiritual. Bagi orang yang benar-benar berusaha untuk kembali kepada surga dari kodrat asli kita, dunia dapat membantu mengungkap kebenaran tentang keberadaan kita, dan membawa kita kembali pada kesadaran akan realitas roh. Tetapi, untuk dapat menjadikan dunia sebagai alat evolusi spiritual, ada satu hal yang harus kita lakukan terus-menerus. Dunia harus selalu dilihat berdampingan dengan roh murni, yang kita kenal sebagai Tuhan. Dunia harus dilihat berdampingan dengan Tuhan. Penempatan berdampingan adalah saat dua hal ditempatkan secara bersebelahan, agar dapat dibandingkan satu sama lain. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau apresiasi yang lebih mendalam atas hal-hal tersebut. Misalnya, dalam seni atau bahasa, penempatan berdampingan digunakan untuk menekankan suatu unsur, atau menyampaikan pesan yang jelas. Penempatan Tuhan berdampingan dengan dunia, berfungsi dengan cara yang sama. Kehidupan manusia begitu berharga bagi kemajuan spiritual, karena dalam kehidupan manusialah, kita dapat melihat Tuhan dan dunia secara bersamaan dengan kejernihan, sehingga kita dapat terbangun sepenuhnya, dalam pemahaman melalui perbandingan yang semakin dalam. Seringkali, penempatan berdampingan bersifat kontras. Artinya, digunakan untuk menonjolkan perbedaan antar hal. Dengan melihat dunia dan menjadikan Tuhan sebagai tolak ukur, kita dapat lebih memahami apa yang menjadi kontras dengan Tuhan dalam dunia ini, dan karenanya, apa yang harus kita lepaskan, agar kita dapat mendekat pada keilahian. Namun, hal ini tidak bisa dicapai tanpa memiliki kejelasan tentang apa itu keilahian. Melalui pembahasan kita sejauh ini, kita memahami bahwa Tuhan, sebagai roh, adalah kesatuan, kesadaran, dan cinta. Ketiga konsep inilah yang menjadi tolak ukur untuk menilai dunia, dan mengenali kekeliruan dalam diri kita. Sehingga, kita dapat terus berkembang dengan menghapus segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat ilahi. Melalui pengamatan terhadap dampak-dampak buruk dan destruktif, dari cara berpikir atau kepercayaan tertentu, kita dapat diingatkan kembali tentang siapa Tuhan itu, dengan melihat secara nyata dan meyakinkan tentang apa yang bukan Tuhan. Menyaksikan dampak dari tindakan di dunia memungkinkan kita untuk membedakan mana yang baik dan suci, baik di dunia ini maupun di alam yang lebih tinggi. Tindakan yang mendorong keterpisahan atau ketergantungan pada panca indera akan membawa penderitaan, dan hal-hal ini jelas bukanlah sesuatu yang suci maupun ilahi, serta tidak mendukung keyakinan tentang kesucian seluruh kehidupan manusia, yang sedang kita ungkap dalam filsafat ini. Oleh karena itu, kontras antara kesatuan roh dan dunia, merupakan alat yang tak tergantikan dalam evolusi kemanusiaan, dan juga dalam pencapaian tujuan spiritual pribadi kita masing-masing. Namun seringkali, terjadi seperti dalam kisah Adam dan Hawa, bahwa kita terlalu mudah terjebak dalam dunia semata, dan kehilangan pandangan akan roh dan kebenarannya sepenuhnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk belajar melalui perbandingan ini. Inilah mengapa tokoh-tokoh besar dalam sejarah manusia telah memperingatkan kita tentang bahaya dari keterikatan penuh pada dunia. Sebab, jauh lebih mudah dan umum bagi pikiran untuk memahami dunia melalui indera dan berkomitmen pada keterpisahan ego, daripada memahami kesatuan roh yang tak terlihat dan begitu halus, yaitu Tuhan sendiri. Namun, orang-orang suci besar seperti Sai Baba telah menjelaskan bahwa spiritualitas bukanlah berarti penarikan diri sepenuhnya dari dunia. Sebaliknya, dunia dan Tuhan harus dipandang secara bersamaan demi kemajuan spiritual yang sejati. Sai Baba mengatakan, kamu harus menyadari, melalui perenungan yang terus-menerus, bahwa dunia
adalah tubuh Tuhan, dan kamu adalah sel dalam tubuh itu. Kemakmuran dunia adalah kemakmuranmu. Seorang pencari spiritual tidak bisa memisahkan dirinya dari dunia dan melarikan diri dalam kesendirian, karena dunia akan mengikutinya sampai ke dalam gua tergelap atau hutan paling kelam. Seorang pencari spiritual hanya bisa disebut berkembang bila ia telah menanamkan keyakinan dalam dirinya terhadap kesatuan umat manusia. Oleh karena itu, Sai Baba mengajarkan tangan di masyarakat, kepala di hutan. Artinya, kita tetap melayani masyarakat dalam berbagai cara yang kita mampu, sembari menjaga Tuhan sebagai satu-satunya tujuan dan pusat perhatian batin kita. Dengan membandingkan dunia dengan Tuhan, kita bisa menyempurnakan diri kita. Namun, sebagaimana dalam seni, suatu perbandingan tidak pernah benar-benar sepenuhnya berbeda. Akan selalu ada elemen-elemen yang menghubungkan keduanya. Mungkin melalui gaya dan teknik, atau bahkan sekadar melalui bahan yang digunakan. Hal ini juga berlaku dalam perbandingan antara Tuhan dan dunia. Di balik perbedaan dan keragaman yang tampak, terdapat satu elemen yang terus-menerus menyatukan, yaitu kesamaan. Kesamaan ini adalah esensi murni dari segala sesuatu. Kesamaan ini tetap ada, bahkan dalam diri orang-orang yang saat ini tidak menunjukkan sifat-sifat ilahi. Sebab, jauh di balik lapisan-lapisan setiap individu, terdapat roh yang menyatukan kita semua sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, pemahaman akan kesatuan segala hal inilah yang akan membawa kita pulang, menuju kekekalan. Ini adalah sudut pandang yang jauh lebih dalam tentang realitas kita. Sudut pandang yang melahirkan cinta, dan karenanya, melahirkan kedamaian. Perjalanan spiritual, karenanya tidak bisa dipisahkan dari dunia. Sebab, justru di dalam dunia inilah kita harus mampu melihat dunia apa adanya. Dalam Injil Thomas, murid Yesus bertanya kepadanya, "Kapan kerajaan itu akan datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan itu tidak akan datang dengan cara mencarinya. Tidak akan ada yang berkata, 'Lihat di sini,' atau 'Lihat di sana,' sebab kerajaan Bapa tersebar di atas bumi, dan orang-orang tidak melihatnya." Dalam kutipan lain, Yesus berkata, "Ketahuilah apa yang ada di depan wajahmu, maka yang tersembunyi darimu akan dinyatakan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan." Ketika engkau melihat melampaui ilusi menuju roh, maka engkau telah berada di dalam kerajaan Tuhan, yaitu sudut pandang ilahi. Dunia kemudian menjadi dirimu sendiri. Inilah sudut pandang dunia yang positif dan ilahi, di mana segala sesuatu dihormati dan dicintai sebagai roh. Namun, kita tahu bahwa ada banyak hambatan dalam mengalami cinta tanpa syarat yang dibutuhkan untuk memasuki kerajaan yang suci ini. Banyak dari hambatan ini berkaitan dengan keyakinan kita sendiri yang penuh prasangka dan intoleransi terhadap orang lain, atau ketidakmampuan kita untuk memaafkan ketika menyaksikan perilaku yang kejam, penuh prasangka, atau egois, yang seringkali terlihat pada manusia di dunia ini. Untuk bisa menghilangkan hambatan-hambatan terhadap cinta tersebut, kita perlu memahami beberapa hal lagi tentang alam semesta kita. Selama ini, kita memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk ikut mencipta melalui ruang mental, yang kita sebut sebagai kehendak bebas yang terbatas. Tuhan juga memiliki kehendak. Kehendak Tuhan adalah yang menetapkan panggung, di mana kita kini berperan. Pikiran kitalah, dalam batas kehendak bebas kita, yang menentukan takdir, keadaan, dan pengalaman kita di atas panggung ini melalui ruang mental. Namun, apa aturan yang mengatur proses penciptaan bersama melalui pikiran ini? Sai Baba telah mengungkapkan 3 sistem yang mengatur penciptaan. Ia berkata, segala sesuatu yang kita alami di dunia luar, hanyalah reaksi, pantulan, dan gema dari keberadaan batin kita. Sai Baba menjelaskan 2 konsep ini lebih lanjut ketika ia berkata, kamu tidak bisa memiliki reaksi tanpa tindakan. Kamu tidak bisa memiliki gema tanpa suara. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi adalah hasil dari tindakan kita. Tapi,
Ini tidak boleh disalahartikan sebagai sebuah filsafat yang menyalahkan korban. Sebaliknya, kita harus memahami bahwa semua orang, pada hakikatnya tidak berdosa. Karena bentuk sejati dan kekal mereka adalah roh yang tidak bisa ternoda oleh dosa. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang pantas menderita. Karena sifat sejati kita adalah suci tanpa noda. Dan karenanya, yang benar-benar layak kita terima adalah kebahagiaan dari sifat sejati tersebut. Namun, pengalaman yang sulit dapat digunakan sebagai sarana pertumbuhan yang membawa kita menuju kebenaran roh yang merupakan realitas kita. Maka, penderitaan tidak selalu menjadi tanda kejahatan. Karena kita semua telah menimbun dosa di alam dunia ini. Dan waktu datangnya hasil buruk itu bisa berbeda-beda. Sebaliknya, jika kita sedang mencari pertumbuhan, penderitaan bisa dilihat sebagai tanda kematangan dan kesiapan untuk belajar dari akibat tindakan di masa lalu, demi proses transformasi menjadi versi diri kita yang semakin suci, seiring pertumbuhan kita melalui pengalaman hidup. Pikirkanlah seperti ini. Dari berbagai tindakan dan keyakinan kita, telah tercipta begitu banyak akibat. Dari kumpulan akibat ini, Tuhan memilih mana yang siap kita ambil manfaatnya. Jika kita memilih untuk menggunakannya sebagai sarana pertumbuhan, maka, meskipun kita yang menciptakan pengalaman tersebut, kita tetap bisa memandang semua pengalaman sebagai pemberian dari Tuhan. Karena Dialah yang memilih waktu terbaik untuk kita mengalaminya, demi pertumbuhan kita, ketika kita memohon kepadanya untuk bertumbuh. Jadi, Tuhan tidak menciptakan pengalaman buruk, melainkan, Ia memberikan kepada kita apa yang telah kita ciptakan, dalam waktu yang paling baik untuk evolusi kita. Oleh karena itu, penderitaan mungkin merupakan tanda kesiapan untuk berkembang, bukan tanda masa lalu yang sangat buruk. Tentu, akan ada kasus akibat dari perbuatan jahat, karena sayangnya memang ada orang jahat dalam pengertian duniawi, dan keadilan pasti akan ditegakkan. Namun, semua orang tetap memiliki kesempatan untuk mengambil manfaat dari pengalaman mereka demi kemajuan evolusi, sebagaimana semua orang pada hakikatnya adalah sama baiknya dalam realitas sejatinya. Maka, Tuhan pun Maha Penyayang kepada semua makhluk secara setara. Kita juga harus memahami bahwa apa yang dianggap baik oleh dunia belum tentu baik bagi seseorang. Seseorang bisa saja memiliki banyak tujuan duniawi, tapi itu belum tentu membawanya pada kedamaian dan kebahagiaan. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sebab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi, spiritualitas bukanlah jalan untuk mewujudkan kekayaan materi, melainkan sebuah perjalanan untuk mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang bisa disimpan dalam brankas, tanah, atau ego. Oleh karena itu, kadang-kadang, apa yang terlihat seperti kekurangan anugerah atau hadiah, sebenarnya adalah rangkaian berkah, menyelamatkan seseorang dari situasi yang sebenarnya tidak akan mereka nikmati, atau lebih penting lagi, tidak akan memberi manfaat dalam hal pertumbuhan menuju kebenaran roh. Karena, inilah tujuan utama Tuhan. Sebab, tujuan inilah yang mengarah pada kebahagiaan sejati kita. Harta dunia bukanlah cerminan dari siapa diri kita, ataupun ukuran kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Indikasi sejati dari anugerah Tuhan adalah seberapa besar cinta dan iman yang kita pelihara, serta seberapa besar persatuan yang kita bangun. Karena, inilah yang mengantarkan seseorang kepada warisan ilahi dari realitas roh kita. Al-Quran yang mulia menyatakan, "Sesungguhnya, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan hasil usaha. Namun, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah, berkata, sesungguhnya, kami, milik Allah, dan kepadanya, kami akan kembali. Mereka itulah yang akan mendapat keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Pertumbuhan tidak selalu berarti penghilangan kejahatan dari dalam diri kita, meskipun seringkali demikian adanya. Tetapi, pada pribadi-pribadi yang telah sangat berkembang,
pertumbuhan menjadi persiapan untuk peran yang lebih tinggi. Melalui pengalaman atau penyaksian atas penderitaan, belas kasih kita terus berkembang, agar kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan cinta dan kesetaraan. Di setiap langkah, kita akan diuji dalam kesadaran akan kesatuan spiritual, untuk membantu kita menanamkan kebenaran roh, semakin dalam dan semakin dalam. Proses sebab akibat dari penciptaan, bukanlah alat untuk menyalahkan siapapun, baik karena banyaknya alasan yang ada, maupun karena kenyataan bahwa apapun yang telah kita ciptakan sebagai sesuatu yang buruk, telah kita ciptakan dari sudut pandang ilusi. Dan dengan demikian, tidak ada satupun yang benar-benar bertanggung jawab atas kekacauan di dunia ini, selain fenomena ilusi itu sendiri. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengerti bahwa kita semua dapat dan akan dibebaskan dari setiap dosa, ketika kita datang kepada Tuhan dalam kebenaran identitas sejati kita, karena identitas sejati kita tidak membawa noda dari hasil ilusi yang pernah membelenggu kita. Dalam terang pemahaman bahwa ilusi adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas segala kesalahan, maka kita semua juga memiliki tujuan untuk mengampuni dan diampuni. Sebagaimana seorang anak tidak disalahkan karena ketidaktahuannya, begitu pula kita semua tak bersalah, murni, dan tanpa celah di hadapan Tuhan, dalam realitas yang kekal. Namun, pengampunan bukanlah izin untuk membiarkan seseorang terus melakukan kejahatan. Adalah demi kepentingan terbaik semua pihak, untuk mencegah seseorang menciptakan akibat buruk lebih lanjut di dunia. Syukurlah, kita tidak ditinggalkan untuk terus-menerus menanggung penderitaan yang disebabkan oleh ilusi. Dalam upaya kita untuk mencapai keadaan yang suci, kompas moral atau suara hati menjadi penuntun. Dan suara hati ini adalah suara dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Setelah suatu pelajaran benar-benar dipahami, maka segala ujian yang terkait dengan pelajaran itu pun akan berakhir. Karena tujuan dari ujian tersebut telah terpenuhi. Tidak selalu jelas pelajaran apa yang dibawa oleh setiap ujian bagi setiap individu. Dan pengalaman yang sama bisa membawa pelajaran yang sama sekali berbeda bagi orang yang berbeda pula. Tergantung pada di mana kita berada dalam kurva pembelajaran evolusioner, dan wahyu baru apa yang akan mendorong kemajuan kita selanjutnya. Oleh karena itu, tidak ada buku panduan yang dapat kita rujuk untuk mengatakan bahwa peristiwa ini berarti pelajaran itu. Ini adalah perjalanan yang bersifat sangat pribadi bagi tiap individu. Namun, bahkan orang yang telah dekat dengan tujuan tertinggi pun masih memiliki pelajaran untuk dipelajari, untuk membawanya menyeberangi lautan ilusi. Hingga akhirnya, kebodohan dilenyapkan, dan kebenaran menyinari hati, yang rindu dengan cahaya yang menghibur. Ini bukan berarti kita harus selalu menerima segala sesuatu dalam kondisi yang mengerikan sebagaimana adanya. Meskipun penderitaan memungkinkan pertumbuhan dalam kehidupan ini, tujuan dari spiritualitas adalah untuk mengakhiri segala penderitaan, dan mengembalikan kedamaian sempurna yang merupakan warisan umat manusia. Maka dari itu, adalah tugas kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dengan segala cara yang memungkinkan. Dan untuk mewujudkan martabat, kedamaian, dan kenyamanan bagi semua orang, dengan segala cara yang kita mampu. Ini juga adalah tugas kita terhadap diri kita sendiri, untuk terus mengatasi setiap ujian pribadi, dengan menyerap pesan-pesan tersembunyi di dalamnya, agar kita dapat terus maju dan berkembang sebaik mungkin. Dan adalah tugas kita untuk memohon petunjuk kepada Tuhan, yang membisikkan ke dalam hati nurani kita, ketika pelajaran yang perlu kita pelajari belum juga terungkap. Dan ini adalah tugas tertinggi dan kewajiban sejati kita, terhadap diri sejati kita, untuk mencari kebenaran, memelihara kebenaran, dan hidup dalam kebenaran sepanjang waktu. Dan kebenaran ini adalah kesatuan kita dengan semua yang ada dalam roh, yang adalah Tuhan. Namun, bukan hanya hukum aksi dan reaksi yang menentukan pengalaman kita. Ada juga refleksi dan gema. Gema berkaitan dengan pengaruh kreatif dari suara. Kita telah mendengar bahwa segala sesuatu hingga ke tingkat kuantum memiliki frekuensi. Banyak agama dan budaya kuno mencatat bahwa suara terlibat dalam pembentukan alam semesta. Agama-agama juga meyakini bahwa suara dapat digunakan dalam penciptaan untuk memodifikasi, mengembangkan, dan mengangkat, sebagaimana dipraktikkan dalam penggunaan mantra Weda dalam agama Hindu, yang diucapkan dengan cara sangat spesifik, menekankan bahwa mereka adalah suara bergetar, dan bukan sekadar kata-kata. Umat Muslim dan Buddha juga
telah menunjukkan pemahaman tentang aspek pemurnian dari suara. Dengan berdoa, menggunakan suara secara khusus dan penuh dedikasi. Bukan hal yang sulit untuk membayangkan bahwa suara, melalui resonansi, dapat memengaruhi ritme atau frekuensi alam yang mendasar, baik dengan menetralkannya maupun menambah kekuatannya, tergantung pada sinkronisasi frekuensinya. Dengan demikian, suara-suara suci yang dipilih dengan hati-hati dapat menjadi alat dalam perjalanan kita menuju kemajuan spiritual. Tidak sepenuhnya jelas apa yang dimaksud Sai Baba ketika ia berbicara tentang mekanisme kreatif dari refleksi. Tetapi karena merenung berarti berpikir, bisa jadi ini merujuk pada kekuatan fokus kita. Sai Baba berkata, kekuatan perenunganmu sendiri mengambil bentuk kekuatan ilahi. Ia juga mengatakan, sebagaimana engkau berpikir, demikianlah engkau menjadi. Inilah mengapa fokus kita kepada Tuhan sebagai roh sangat penting dalam proses kembali kepada hakikat roh kita. Di sini, intensitas perasaan atau bhava dalam bahasa Sanskerta adalah hal yang menentukan kekuatan penciptaan dari sebuah pikiran. Oleh karena itu, perasaan yang benar dan fokus yang benar adalah mata uang dalam mewujudkan hasil tertinggi dari kehidupan manusia, yaitu pencapaian persatuan dengan ilahi yang mencakup segalanya. Untuk memenuhi potensi tertinggi kita sebagai roh murni, masuk akal bahwa kita harus menyerap sifat-sifat sejati dari roh murni itu sendiri yang merupakan potensi tertinggi kita. Dan kita telah mengenali bahwa sifat-sifat itu adalah cinta, kesadaran, dan kesatuan. Dalam kehidupan duniawi, sifat-sifat ini seringkali terwujud dalam bentuk belas kasih dan kebijaksanaan yang tidak tercemar oleh ilusi perpisahan. Belas kasih dan kebijaksanaan mendorong kita untuk melayani masyarakat tempat kita menjadi bagiannya, tanpa melihat perbedaan antara diri kita dan orang lain serta segala hal lain. Dalam pola pikir ini, kita menjadi pelayan bagi dunia. Kondisi kelas sosial, ras, kebangsaan, status ekonomi, kekuasaan, agama, warna kulit, dan tindakan masa lalu tidak memengaruhi kita dalam mengekspresikan cinta ini. Semua menjadi setara di mata kita. Semua sebagai fragmen dari roh yang untuk sementara tertutup oleh ilusi. Namun pada hakikatnya adalah bagian dari diri kita sendiri. Berbagai bentuk pekerjaan yang dipanggil untuk kita lakukan dalam pelayanan tidak lagi kita pandang sebagai lebih tinggi atau lebih rendah. Kita berusaha menggunakan sumber daya dan bakat yang Tuhan anugerahkan untuk melayani masyarakat yang bergantung pada kita, dan yang kita juga bergantung padanya, dengan cara yang paling berguna, sesuai kemampuan kita. Jika setiap orang menafsirkan spiritualitas dengan cara seperti ini, maka kita akan memiliki masyarakat yang kohesif, harmonis, dan damai, yang berfungsi demi kesejahteraan semua makhluk. Semua ini sambil tetap melanjutkan evolusi individu masing-masing, dan secara kolektif, berjalan kembali menuju surga yang pernah kita tinggalkan. Tidak ada cara lain untuk mencapai surga, baik di dalam hati seseorang maupun di dalam masyarakat, selain melalui cinta kasih yang lahir dari kesadaran akan identitas kita yang bersatu dan ketidakkegoisan kita dalam melayani identitas yang menyatu itu. Maka dari itu, jalan spiritual yang sejati mencakup penyelarasan kehendak bebas kita dengan kehendak Tuhan, bertindak sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi dunia ini. Seperti Dia, sebagai hamba, dengan ketulusan, dan kasih yang setara untuk semua orang. Sai Baba pernah mengatakan, ketika seseorang telah benar-benar tertanam dalam cinta kasih, maka, ia layak untuk menyatu dengan Sang Ilahi, menjadi satu dengannya. Ia juga berkata bahwa, tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada cinta di dunia ini. Ketika kita selaras dengan cinta kasih, kita sedang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan seperti frekuensi yang cocok, kita menjadi dikuatkan oleh roh ilahi itu sendiri, untuk menambah cahaya di dunia ini. Cinta kasih inilah yang melahirkan kebahagiaan ekstatis, yang memang menjadi hak kita sebagai tujuan pencapaian spiritual. Niat Yesus bukanlah untuk mengumpulkan kekuasaan, kekayaan, atau tanah bagi suatu lembaga keagamaan, ataupun untuk meraih popularitas dan ketenaran bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, itu adalah tindakan tanpa pamrih, yang membantu orang-orang menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri mereka,
dengan menyentuh akar penyebab dari penciptaan yang keliru, yakni keyakinan yang salah tentang apa itu realitas, serta tindakan-tindakan yang salah, yang timbul dari persepsi yang tidak benar ini. Yesus memahami bahwa pelayanan terbaik yang dapat ia lakukan bagi sesama manusia adalah membongkar persepsi yang keliru, dan mujizat-mujizatnya serta kebangkitannya melayani tujuan ini sebagai bukti dari kabar baik yang ia sampaikan. Bahwa manusia sejatinya adalah roh, dan tidak terikat pada tubuh, ataupun pada hukum-hukum dunia yang diciptakan. Bahwa kita, pada hakikatnya sebagai manusia, adalah penguasa atas takdir kita sendiri dan atas dunia ini. Dan bahwa kita hanya menjadi budak dari dunia ini dan dari persepsi akan kematian, karena delusi yang telah mengaburkan pandangan kita sepanjang sejarah kehidupan. Yesus juga mengajarkan bahwa pertolongan tersedia bagi setiap orang, dan jawaban bisa diterima dari contoh sejati diri kita yang ada di dalam diri kita, yakni Roh Kudus, yang dapat diakses oleh hati yang benar-benar mencari. Demikianlah rahmat dari Roh tanpa hambatan yang kita kenal sebagai Tuhan. Maka Yesus tidak mengajarkan keilahiannya secara eksklusif, melainkan ia mengajarkan tentang keilahian dan identitas bersama seluruh umat manusia, dan mendorong kita untuk mengikuti sistem nilai yang akan memungkinkan kita kembali selaras dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang, dan bahkan sudah datang sekarang, ketika penyembah-penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa menginginkan penyembah-penyembah seperti itu. Tuhan adalah roh, dan siapapun yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia berkata, pada hari itu, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Untuk menemukan kebenaran dari apa yang kita lihat dan siapa diri kita harus masuk ke dalam diri, berkomunikasi dengan Tuhan sebagai roh yang berada melampaui ruang fisik dan ruang mental, untuk menemukan hakikat dan esensi dari segalanya, roh di mana kita sendiri adalah bagiannya. Dan untuk menyatu dengan roh, kita harus menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, kehendak yang selalu penuh cinta. Dunia ini adalah taman permainan bagi sang pengamat, suatu permainan yang dirancang untuk mengarahkan kita kembali kepada pengetahuan yang telah kita miliki sebelum semuanya dimulai. Kembali pada kesadaran akan roh dan potensi sejati kita, kembali menjadi sang pengamat murni yang tidak terpengaruh oleh delusi, kesedihan, atau penderitaan. Manusia-manusia yang telah berevolusi dan mampu melihat dengan cahaya Tuhan, yang telah memberikan kepada kita pedoman-pedoman yang mempercepat hilangnya ketidaktahuan dan ilusi, agar dalam masa hidup yang singkat ini, banyak hal tetap bisa dicapai. Kini, dengan mengetahui semua ini, bahwa dunia ini terdiri dari roh, dari keilahian yang juga merupakan bagian dari diri kita, bahwa pikiran kita memengaruhi penciptaan, tetapi roh terus-menerus memancarkan cahaya atas segala situasi, memberi isyarat dan dorongan agar kita kembali pada realitas sejati. Kita menyadari bahwa kita dipersatukan oleh ikatan bersama, dari apa yang kita semua adalah murni dan tak berdosa dalam realitas sejati kita. Maka kita terus maju dalam harapan baru, harapan yang lebih agung dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam janji bahwa, oleh karena kodrat kita yang abadi, kita semua, pada akhirnya, akan berhasil dalam upaya kita untuk terhubung dengan dan menjadi bagian dari yang tak terbatas. Suatu hari nanti, mungkin, bahkan dalam waktu dekat, kesatuan ini, cinta kasih yang tak terbatas, roh, itulah tanah perjanjian kita. Di sana tidak ada tembok pembatas, tidak ada senapan, bom, dan tank, tidak ada penghakiman, tidak ada penderitaan, kelaparan, atau kekurangan cinta, tidak ada kekosongan kasih sayang, hanya ada sukacita dan kedamaian. Dan ketika kesadaran ini datang kepada manusia, maka kehendakmu pun akan terjadi di bumi, seperti di surga. Sebagai penutup, berikut ini adalah kutipan dari pengantar kitab suci Al-Quran, yang dengan indah merangkum banyak hal yang telah saya sampaikan hari ini. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, penuh rahmat dan kasih sayang. Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Kepada manusia, Ia memberikan tempat istimewa dalam ciptaannya.
Ia memuliakan manusia untuk menjadi wakilnya. Dan untuk tujuan itu, ia menganugerahkan pemahaman, menyucikan perasaan kasih sayang atau keterikatan emosional yang lembut dan mendalam, dan memberinya wawasan spiritual, agar manusia dapat memahami alam, memahami dirinya sendiri, dan mengenal Tuhan melalui tanda-tandanya yang menakjubkan, serta memuliakannya dalam kebenaran, penghormatan, dan kesatuan. Untuk pemenuhan amanah besar ini, manusia juga diberi kehendak, agar tindakannya mencerminkan kehendak dan hukum semesta milik Tuhan, dan pikirannya yang bebas memilih dapat merasakan sukacita luhur, karena berada dalam harmoni dengan yang tak terbatas, dengan drama agung dunia di sekitarnya, dan dengan pertumbuhan spiritualnya sendiri. Namun, meski ia diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia jatuh dari kesatuan ketika kehendaknya menyimpang, dan ia memilih jalan bengkok yang penuh perselisihan, kesedihan, dan penderitaan, keegoisan dan kehinaan, kebodohan, dan kebencian. Keputusasaan dan ketidakpercayaan meracuni hidupnya, dan ia melihat bayangan kejahatan dalam dunia fisik, moral, dan spiritual, juga dalam dirinya sendiri. Maka jiwanya pun bangkit melawan dirinya sendiri, dan pertentangan dalam dirinya menciptakan pertentangan di antara saudara-saudaranya. Manusia mulai takut kepada yang kuat, dan menindas yang lemah, membanggakan diri dalam kemakmuran, dan mengutuk dalam kesulitan, serta saling menjauhi satu sama lain dalam mengejar bayangan, sebab kebenaran dan realitas dari kesatuan telah lenyap dari pikiran mereka. Ketika manusia menyebar ke seluruh muka bumi dan menjadi banyak bangsa, dengan bahasa, adat, dan hukum yang beragam, kejahatan pun makin berlipat ganda, karena satu ras atau bangsa terasing dari yang lain. Persaudaraan antar manusia kini terlupakan dua kali. Pertama, di antara individu. Kedua, di antara bangsa-bangsa. Keangkuhan, keegoisan, dan kepalsuan ditanam dan dituai dalam ladang yang lebih luas. Dan kedamaian, iman, cinta, serta keadilan tertutupi dari banyak manusia. Seperti daratan luas yang tidak mendapat sinar matahari karena tertutup awan di langit. Namun Tuhan, dalam kasih dan rahmat-Nya yang tak terbatas, yang mengampuni dan membimbing individu dan bangsa, serta mengubah bahkan apa yang tampak sebagai kejahatan menjadi kebaikan, tidak pernah meninggalkan jiwa yang berjuang dan berbalik kepadanya. Juga tidak meninggalkan kelompok pria dan wanita yang bersatu untuk menaati kehendak dan hukum-Nya, serta saling menguatkan dalam kesatuan dan kebenaran. Maka cahaya kesatuan abadi ini telah bersinar sepanjang zaman, dan di antara seluruh bangsa, melalui para rasul. Pilihan Tuhan yang datang sebagai manusia, dan hidup di tengah manusia, untuk berbagi suka dan duka mereka, untuk menderita demi mereka dan bersama mereka, bahkan lebih dari penderitaan manusia biasa, agar pesan dan hidup mereka dapat memenuhi tujuan abadi dan tak berubah, dari Tuhan yang Maha Tinggi, untuk menuntun manusia menuju takdirnya yang paling mulia. Kini, kita tahu bahwa dunia ini bukan hanya ruang fisik yang penuh tantangan dan keterpisahan, melainkan sebuah panggung pembelajaran, tempat jiwa berevolusi dan mengingat jati dirinya, bahwa cinta yang lahir dari kesadaran akan kesatuan kita dengan semua makhluk adalah kekuatan tertinggi di alam semesta, bahwa kehendak Tuhan bukanlah kekuasaan yang memaksa, melainkan panggilan lembut menuju keharmonisan, keikhlasan, dan pelayanan yang tulus. Dari Yesus hingga para nabi, dari para guru hingga suara hati nurani kita sendiri, semua menunjuk pada satu jalan yang sama, jalan kebenaran, jalan kasih, jalan persatuan. Di jalan inilah, kita kembali menemukan cahaya ilahi dalam diri sendiri, dan dalam satu sama lain. Saat kesadaran ini tumbuh, dunia pun akan berubah. Tidak lagi dipenuhi batas, konflik, dan penderitaan, melainkan penuh damai, keadilan, dan cinta yang merangkul semua. Dan saat itu tiba, akan genaplah doa yang selama ini kita lantunkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Karena sesungguhnya, surga bukanlah tempat yang jauh. Surga adalah kesadaran yang hidup dalam hati manusia yang mengenal Tuhan.